Nah, Vin, tadi yang lu bilang untuk pemain belakang, lu kemarin kan si Coki nggak berani nyebut tuh pemain belakang untuk kalau di video yang pertama, Coki nyebut ada 2 orang untuk pemain depan dan pemain belakang. Lu pribadi sendiri, Vin, berani nyebut nama nggak, Vin, untuk pemain belakang yang pantas buat duet sama Van Dijk? Realistis, ambisius, atau apa nih? Apapun versi lu. Yang paling bagus lah. Orang yang menyukai Koulibaly ya, 1 gitu. Oke. Itu 2, imagine lah kalau dia duet dengan Van Dijk gitu kok. Pas kita kemarin lawan Napoli gitu kan, kita susah. Front three kita memang ada kesulitan untuk menghadapi si Koulibaly gitu kan. Kan kemarin Napoli kita cuma kalah lawan Napoli gitu kan pas di fase grup. Koulibaly gitu. Kalau memang mau cari alternatifnya, udah keren belum? Gak tau deh. Cuma memang kalau ada Koulibaly nih ya, kalau ada Koulibaly, ente Koulibaly kan pasti jadi pemain inti kan? Pasti. Joe Gomez mau digimanain, men? Nah, itu jadi pertanyaan. Gomez tuh bagus juga loh. Pas kemarin kita juara champion tuh bagus banget. Musim ini bagus memang bagus. Gini, kita punya Gomez, kita punya Matip, ya kan? Ya. Dimana 2 orang itu silih gantian untuk dampingin si Van Dijk. Nggak bisa, men. Loh, memang iya kenyataannya. Emang seperti itu kan kemarin. Ketika kalau kemarin karena 2 pemainnya cedera. Iya, memang. Tapi kalau ente lihat pas Lovren pas yang kita juara si Salahnya cedera, itu kan main gara-gara si Matipnya cedera. Musim lalu gara-gara Lovren cedera terus, Matip yang main bagus banget. Iya. Intinya sebenarnya mereka tuh baru jadi partnernya Van Dijk saat si partner intinya cedera, which is Joe Gomez. Ya. Ya. Maksudnya kan nggak mungkin tuh kalau Joe Gomez jadi cadangan gitu ya, nggak mungkin. Kalau misalkan kita mau dapetin pemain yang istilahnya dapetin ritme permainan kan, si pemain itu harus main terus, apalagi modelan Koulibaly, pemain bintang lah istilahnya, ya nggak sih? Mana mau dia dirotasi, sekali main sekali Gomez, sekali main sekali Gomez, sekali main sekali Gomez, kan nggak mungkin kan? Ya nggak? Ya, just in case ada yang cedera sih, kayak Van Dijk misalnya cedera. Lu mau nyumpahin Van Dijk cedera maksudnya? Hah? Kalau ada Koulibaly kita Van Dijk cedera nggak ada masalah sebenarnya. Iya. Cuma permasalahannya kalau yang tadi bilang, kalau seperti Kevin bilang, si Coki bilang, kalau masuknya Koulibaly, artinya Joe Gomez diistirahatin kan? Pindah si angin ke dalam. Enggak, main pilihannya gini sih. Signing satu player, signing satu marquee back, atau memang kita promote dari akademi yang which is saat ini belum ada yang promising untuk ke first team. Oke. Tadi kita assume kalau misalnya Lovren kan cabut gitu, yang sudah digadang-gadang termasuk pemain yang akan cabut gitu. Ya kan? Ya pengennya sih ke Koulibaly sih. Kita tadi ngomongin tentang sebenarnya posisi mana sih yang bisa kita improve di Liverpool sekarang? Tadi kenapa sih DC? Hah? DC durasi, Pak. Durasinya 40 menit. Oh, emang dari room-nya. Dari Zoom-nya 40 menit. Oh iya, oke. Lanjut. Tadi pertanyaan pertanyaan Coki tuh. Satu pemain, posisi mana aja yang sebenarnya bisa kita improve di Liverpool. Kita tadi ngomongin tentang posisinya pendampingnya Van Dijk. Ya. Kalau menurut itu sebenarnya kita perlu nggak sih cari pemain gantinya Van Dijk atau temannya Van Dijk, atau sebenarnya kita udah punya namanya Joe Gomez gitu, yang tinggal kita cari aja sebenarnya cadangannya siapa sih yang sebenarnya pantas gitu kan, apalagi Lovren mau cabut gitu. Kalau gue malah lebih suka Joe Gomez tuh jadi penerusnya si Van Dijk malah. Berarti kayak gitu. Kalau menurut gue. Pak, imagine aja lah. Imagine lah kalau Koulibaly sama Van Dijk lah. Van Dijk. Pak. Koulibaly sama Van Dijk menurut gue ya lumayan sangat lumayan lagi. Ya, cuma balik lagi kan ada banyak hal yang pertimbangan yang harus
itu kan yang harus diambil sama klub, entah itu dari board of director atau dari mana. Kalau beli Koulibaly itu akan berimpact ke sisi apanya lagi, terus banyak lah pokoknya yang harus banyak impactnya memang ke salary, misalnya ke match earner. Apa sih klaus-klaus di FM itu? Kecuali kalau emang semua pihak udah setuju dan emang dibutuhkan banget Koulibaly, ya udah. Ada posisi lain nggak sih kalau menurut kalian sebenarnya? Left back gue. Bek kanan. Apa? Back kiri. Bek kanan. Gue back kiri. Tapi semua ngomongnya pasti squad player kan? Squad player back semua kiri kan? Ya. Back kiri kalau misalnya bukan pemain inti kan? Betul. Bukan pemain inti. Robertson cedera, kita masih punya James Milner untuk di posisi itu. Kalau misalnya James Milner cedera, ya habis masih ada Lorici. Jangan Gomez nggak bisa di kiri. Williams. Banyak. Kalau misalnya Trent cedera, kita cuma punya Joe Gomez yang which is itu Nico Williams tuh bagus, men. Untuk di right back. Iya, Nico Williams bagus sih menurut gue. Bagus. Cuma terlalu muda nggak sih? Cuma gue lebih ngelihat kenapa gue lebih pengen ada tambahan di back kiri, lebih mempertimbangkan usianya si Robertson aja sih. Entah berapa musim lagi dia bisa kayak gini gitu. Berarti jatuhnya lo nggak percaya nih, misalnya kalau seperti Kevin Coki pernah bilang kalau Joe Gomez kan pemain yang bisa dibilang Joe Gomez lagi, Robertson ini pemain yang terbilang dipaksakan. Dia cedera. Dipaksakan, dan kalau menurut gue dia memaksakan juga sih. Nah, menurut itu sih gue baca di beberapa artikel kalau si Robertson ini emang terkesan memaksakan untuk main dibandingkan sama John Risa. Kalau gue bilang sih kalau untuk perbandingan yang sangat signifikan, gue Risa masih jauh di atas di atas si Robertson. Tapi sayangnya kan emang si Risa kan nggak panjang umurnya kan di Liverpool. Kalau kata gue Risa tuh di bawah banget sih. Payah kalau menurut gue Risa tuh ya bagus sih, cuman nggak sebagus Robertson sih kalau menurut gue. Tapi powernya kenceng, Pak. Risa tuh kalau menurut gue mestinya tuh dibandinginnya sama Aurelio dulu sih kalau kata gue. Oh iya. Aurelio kan cedera mulu. Aurelio tuh bagus. Kalau Risa nggak main, kita nggak mungkin menang champion 2005, cu. Iya, cu. Aduh, histori lagi. Iya sih. Kalau Risa nggak main, kita tuh mungkin apa yang di gol bunuh diri itu pas kapan? Oh iya. Iya. Langsung dijual habis itu. Langsung buyar kan tuh, langsung dijual. Garis keras lu ntar, Cok. Astaga. Indo Risa ada nggak sih? Bang Legend. Udah nggak ada Indo pemain. Udah nggak ada ya? Terakhir kan si Glejo doang kan? Terakhir Indo Glejo kan? Indo Glejo jadi yang Indo FSG kayak gitu apa? Indo ini untung BP memberi apa topik yang menarik tuh FSG. Kemarin kan sebenarnya ada omongan bahwa FSG itu nolak untuk menyamai proses transfernya si Werner kan. Padahal klubnya udah mau katanya Atletik kan gitu, katanya James Priest kan gitu. Nah, menurut kalian ini sebenarnya emang FSG itu emang nggak mampu untuk bayarin si Werner ini atau sebenarnya ya memang klubnya emang nggak mau banget sebenarnya sama Werner. Ngelihat dari case-case yang sebelumnya ya. Kalau gua sih melihatnya seperti yang berapa kali gua kan sempat debat di Facebook nih. Kalau di Facebook kan lebih garis keras kan ya, perdebatannya alot, jadi kayak parah, iya benar. Iya kan di Facebook lebih alot nih, maksud perdebatannya seperti alot. Jadi kayak banyak orang yang bilang FSG pelit lah atau apa. Tapi kalau gue melihat sih, kalau dia pelit nggak mungkin dia bayarin pemain kayak waktu zamannya Brendan. Dia beli hampir 12 pemain banyak, tapi hasilnya nggak ada kan. Itu kalau gue bilang pelit ya. Sekarang Liverpool lagi bangun Kirby, bangun Anfield. Jadi kan gue pikir sih lari ke situ sih, Cok. Kalau gue pribadi ya. Iya. Kalau dananya dialokasikan ke tempat-tempat itu kan. Iya, kalau gue pribadi sih, Cok. Dialokasikan atau sebenarnya mereka udah punya
kayak misalkan dana transfer gue segini, alokasi untuk pembangunan segala macam segini, dan untuk banyak marketing apa segala macam segini. Menurut lu gimana tuh? Iya pasti itu ada sih kalau menurut gue. Cuman Pasti permasalahannya kayak ya lu Pak. Lu dulu deh, lu kan host. Silakan. Enggak. Kalau gue pribadi maksudnya gini, kalau sebelumnya nih, kalau sebelum ada pandemi kan semua ada hak siar atau semacamnya. Artinya setiap minggu akan ada pemasukan dari hak siar. Dari hak siar itu bisa dipakai buat gaji, bisa beli pemain dan atau penjualan baju, merchandise dan lain-lain. Tapi karena ada pandemi ini, artinya 3 bulan yang cukup panjang, penjualan jersey nggak ada, terus hak siar nggak ada, sponsor juga muternya juga nggak banyak. Artinya pemasukan yang tadi lu bilang Cok, untuk pembagian dana-dananya itu akan kesulitan. Sempat Liverpool dibantu sama pemerintah dan akhirnya gede banget itu terjedar. Yang dimana isunya pemerintah sini aja nggak ngebantu ya. Iya. Masih tadi sedikit. Maksud gua pemerintah Liverpool membantu gaji karyawan Liverpool, tapi dibantah habis-habisan kan sama semuanya, bahkan sama Carragher dibantah, sama apa dibantah. Maksud gua si Liverpool sebenarnya udah punya. Bahkan kalau kita lihat sekarang nih, Liverpool merchandise sendiri aja gratis loh untuk ke seluruh dunia merchandise-nya. Bayangin, itu kan artinya mereka mendowngrade harga merchandise-nya mereka dong. Untuk agar produksi yang mereka udah buat keluar jadi duit. Kalau gue sih gitu. Jadi sebenarnya apa nih intinya? Apakah duitnya Liverpool ini sedang kekikis Cok, buat gaji karyawan, gaji pemain tetap harus digaji. Pemasukan nggak ada. Jadi kenapa pemain Timo Werner nggak bisa kebeli? Karena duitnya pasti diakumulasikan. Bener kata lu Jawal, dananya udah dibagikan, dana pembelian pemain, dana untuk stadion, dana untuk lain. Tapi kan pemasukannya juga nggak ada. Jadi untuk dana yang situ kepotong untuk gaji pemain lagi, gaji karyawan lagi. Habis nih buat di pemain nih. Dana buat di pemain habis. Jadi nggak mau nggak bisa beli Timo atau semacamnya. Kalau gue sih gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ambil, kalau kita pakai logika gitu ya, kita punya istilahnya yang gue tahu juga yang pertama adalah si hak siar ini kan sebenarnya dibayarkan baru nanti kan selesai musim gitu ya, karena lo udah menunaikan semua tugas lo gitu ya. Nah, tapi bukan bulanan ya gitu ya? Setahu ya kemarin kelihatannya kan Premier League nih sama liga-liga Eropa itu kan kayaknya balik main lagi karena mau menunaikan hak siar itu kan, daripada mereka kena apa segala macam. Sebenarnya kalau gitu duit dari yang kita peroleh, misalkan dari bonus yang kemarin, bonus yang tahun kemarin, yang segala macam, apakah sebenarnya FSG ini nggak mau mengeluarkan uang sedikit pun gitu ya untuk diinvestasikan lagi ke pemain, atau sebenarnya memang klub sendiri dan tim kayak mikir kayak tim ini sebenarnya yang mau diimprove tuh sebelah mana gitu? Menurut kalian yang mana nih, Kevin deh? Coba. Kalau misalnya ini kita sell to buy sih jatuhnya kalau di kondisi sekarang gitu. Sekarang kalau kan? Memang kemarin Iya. Sekarang kalau kemarin kita dengar berita Werner terus Klopp sudah ngobrol tentang WhatsApp atau video call yang itu memang diakui sama James Pearce kan di Athletic itu kan. Iya. Memang mungkin pada saat itu the money is there gitu loh, uangnya ada gitu mungkin pada saat itu gitu. Tapi dengan kondisi sekarang banyak prioritas yang harus diutamakan di kondisi operasional klub. Makanya Anda bilang tadi ya kita memang untuk membeli pemain itu memang harus menjual dulu gitu. Kayak balik lagi kayak dulu karena padahal situasinya kan udah beda nih sekarang. Kalau gue nanggapinnya paling signifikan adalah tiket sih, Cok. Tiket pembelian fans yang biasa penonton stadion itu kan lumayan. Setahu gue justru 60% dari pendapatan klub Premier League itu sebenarnya adalah hak siarnya, men. Kenapa baru disusul sama merchandise, terus kemudian kedatangan orang-orang ke stadion apa segala macam tuh kayak baru peringkat-peringkat selanjutnya gitu dari proses pendapatannya klub-klub gitu. Nah, menurut lo sendiri nih, Pe, ini karena BP dari tadi diem aja nih ya. Jadi gue yang membagikan pertanyaan nih. Maaf nih, Pe. Maaf nih
Bung. Gak apa-apa, orang kata cewek gue suara lu kayak komentator bola, bagus katanya. Pe, kalau menurut lo sendiri, Pe, sebenarnya wajar nggak sih kalau kita berada di satu posisi yang kayak owner kita tuh ya istilahnya pebisnis gitu ya, bukan yang kayak Abramovich atau bukan kayak si yang di Man City gitu. Kalau menurut lo sendiri kayak kita nih, ya istilahnya kalau memang kata Kevin kita berada di posisi yang istilahnya kita bukan financially free gitu ya, menurut lo sebenarnya wajar nggak sih? Atau sebenarnya klub sebesar Liverpool nih sebenarnya harus dimiliki sama owner yang istilahnya punya free spirit lah istilahnya gitu. Menurut lo gimana tuh? Seger daddy. Nah, kalau owner sih yang nggak tahu ya ke depannya, cuma kalau lihat dari belakang kan emang owner kita begitu semua tuh yang nggak terlalu jor-joran banget. Ya. Dari mulai Tom Hicks dan segala macam sampai kayak sekarang juga. Tapi kalau menurut gue sekarang sih si FSG ini lebih tertata rapih gitu loh. Maksudnya mereka nggak takut. Ya, mereka punya planning menengah, planning jangka panjang gitu. Planningnya jangka panjang gitu. Kalau kita lihat dari City kan emang ya udah, kalau emang mereka butuh berapa duit ya udah silakan gitu. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja kalau kita punya owner yang kayak gini kan. Maksudnya wajar-wajar aja. Iya nggak sih, kayak yang ya kayak manusia biasa aja, nggak kayak super power kayak tiba-tiba Abramovich pas tahun lalu gak beli siapa-siapa, sekarang tiba-tiba juga ya orang-orang susah dia foya-foya sendiri, ya nggak men? Iya benar. Padahal harga minyak juga lagi turun. Iya, juga lagi turun. Nah, kalau menurut ente sendiri men, Kevin nih, sebenarnya kita tuh kayak punya advantage nggak sih dengan sistemnya FSG yang istilahnya kita udah ngebangun finansial dari awal, dari sejak kita jor-joran pas jual Suarez sampai sekarang nih men. Sebenarnya ada nggak sih hasil yang dipetik dari situ sebenarnya? Kalau hasil tentunya ada ya. Jadi kita itu memang bukan yang dibangun secara instan. Kalau dibangun secara instan memang menimbulkan polemik di suatu klub. Contohnya misalnya, iya dong, bener dong. Kalau misalnya kita dibangun seperti City, dibangun seperti Chelsea, yang tiba-tiba instan, kita nggak merasakan prosesnya itu gitu. Kita lebih tidak menghargai klub. Kalau dibangun dengan stable dari awal, pelan-pelan, alun-alun asal kelakon gitu kan sampai sekarang gitu kan. Kita memang banyak pertimbangan untuk membeli itu, kita pertimbangannya dari A sampai Z misalnya seperti itu. Dan itu juga untuk menciptakan suatu financial stability di klub juga. Seperti itu. Sebenarnya itu hal yang bagus. Hal yang bagus ya, ketimbang kita compare dengan tetangga sebelah gitu loh. Nah, kalau nih gue nih untuk Tepi ya, untuk Bung, lo sendiri gue tahu bahwa lo ini Jose Beta Kopets si Tepi atau si ini sih biar bahasan kita FSG nih menarik nih soalnya. Iya. Jadi siapa namanya si FSG ini kita tahu sendiri lo tuh sering ngobrol kemana-mana gitu Bung. Lo mungkin kayak udah ngobrol sama si A, si B, si C, pandangannya pasti beda-beda kan sama FSG. Nah kalau menurut lo sendiri banyak nggak sih orang yang sebenarnya nggak suka nih sama FSG? Kalau gue bilang sendiri, nih sekarang gue pengen tahu sebenarnya lo tuh sebenarnya anti mereka atau sebenarnya fair enough kok FSG tuh fair enough kok. Kalau gue pribadi gue potong dulu ya, mungkin sekarang tuh banyak banget gue masih bilang. Lu kemana Cok? Iya maksudnya sekarang tuh ngomong banyak kalian banget. Kalian ngomong aja. Iya, maksud gue sekarang tuh banyak banget istilahnya, gue gak bisa bilang mereka baru, tapi memang harus diakuin sejak juara champion 2002 tahun lalu dan treble winner, banyak banget fans baru yang bisa dibilang nggak tahu FSG dulu gimana jor-jorannya atau gimana, taunya pengen instan aja. Taunya bahkan gue pas kaget itu banyak anak yang suka bola
baru banget, SSB baru, gue tanya suka apa? Suka Liverpool. Siapa yang lu suka? Muhammad Salah. Karena mereka taunya Muhammad Salah sama Mane. Taunya Muhammad Salah sama Mane. Jadi kalau gue bilang apa namanya tadi Coki bilang pertanyaannya, lu benci PSG atau enggak? Kalau gue sih tidak ya, karena ketika datangnya banyak pemain kayak bahkan Markovic aja, kita datangnya aja gue seneng kok. Maksudnya artinya dia sebenarnya royal, cuman karena Brendan Rodgers nggak bisa make dana yang dikasih sama FSG, ya kan? Jadi akhirnya kebijakannya berubah kan. Akhirnya Klopp pakai kebijakan yang baru dengan pemain yang harus benar-benar dibeli dengan nggak sembarangan. Jadi kalau gue pribadi, ada yang bilang FSG out, sangat disayangkan sih, karena menurut gue sebenarnya FSG nggak pelit kok. Buktinya sekarang Anfield udah dibangun sebelah jadi bagus. Terus permintaan klub untuk satu tempat training bareng sama senior disetujuin, dibarengin. Kirby jadi direnovasi, akhirnya senior sama junior pun bisa satu tempat latihan bareng agar si junior ini bisa melihat seniornya main. Jadi itu latihan. Hal yang bagus juga kan untuk tim outdoor. Banget. Jangka panjang. Ya, kalau gue sih lebih suka gitu, maksudnya ya buat apa lu akademi tapi nggak bisa meneruskan peran dari senior kan gitu. Iya. Sekarang kalau bisa kita lihat nih, kalau kita tahu deh siapa sih akademi Liverpool yang bener-bener dari akademi selain TAA, kan jarang ada kan. Sterling aja bukan dari Liverpool. Suso juga bukan dari Liverpool. Artinya kan memang mereka itu lewat lagi. Wow. Artinya mereka ketawa lagi. Artinya mereka tuh memang Liverpool tuh sebenarnya yang bagus tuh sebenarnya akademi itu dari Chelsea, West Ham dan Southampton kalau gue bilang ya. Dari produknya mereka jadi loh, produknya mereka Bale dan kawan-kawan tuh jadi ketimbang Liverpool siapa sih akademinya dari tahun lalu nggak pernah jadi bahkan. Yang ada Steven Gerrard doang. Setelah Steven Gerrard siapa lagi? Flanagan. Iya, Flanagan gagal ya, kan. Sempat bagus. Iya, sempat bagus. Terus siapa lagi pada gagal kan? Iya, paling sekarang sih keren. Nah, tapi memang kita bagus seperti ini sih, Bung. Iya. Kan ya ketimbang kita yang ya kayak klub sebelah lah. Yang siapa klub sebelah? Hah? MU bukan? Klub sebelah siapa? City. Oh, City. Chelsea gitu. Kalau Chelsea kalau mereka dididik untuk demanding. Si ownernya Abramovich dengan siapa namanya? Mansur itu mendidik mereka, mendidik fansnya untuk demanding. Makanya dari itu kalau misalnya kita dididik seperti itu, pasti kita sudah mencak-mencak nih sekarang. Yang tadi bagian ada iklan bisa di-blur aja nggak, Bung? Bisa. Nggak bisa, Pak. Soalnya ini eksplisit maksudnya. Tadi gimana Cok pertanyaannya si FSG? Kalau gue sih nggak sih Cok, nggak ngerasa FSG atau gimana kalau pribadi. Kalau dari narasumber yang kebanyakan lo wawancara, rata-rata sih mereka kesel sama FSG. Kalau di Facebook, di Twitter ada yang ngerasa Kenapa? Satu yang tadi bilang FSG nggak mau ngeluarin duit untuk Timo Werner, atau mereka kecewa kayak harusnya Bruno harusnya kan ke Liverpool tapi ke MU. Terus siapa lagi mereka tahu tuh kayak itu mereka dapat berita-berita Bruno mau ke Liverpool, terus segala macamnya itu dapat dari mana, Bung? Valid apa enggak sebenarnya? Ya dari Indo Liverpool FC, siapa lagi lah? Udah tiada anjis. Oh, udah enggak ya, sorry. Enggak, kalau itu kan biasa Beta Kopes kadang suka kan kalau nggak salah ada pertandingan tuh Liverpool lawan Bruno kan, terus dipeluk sama Klopp ya. Cuman share doang kan. Cie dipeluk pindah nih gitu. Akhirnya ada yang kegiring lah untuk percaya untuk akhirnya Bruno pindah ke Liverpool. Pasti abis itu ada muncul video YouTube skill Bruno Fernandes. Ya, tepat. Welcome to Liverpool. Bruno Fernandes best skill gitu. Ya, ke Liverpool. Benar pasti kayak gitu pasti ada. Kayak gitu sih. Tapi gue gue percaya sih sebenarnya dengan proyeknya FSG ini.
Ya nggak sih? Kalau gue percaya ya, walaupun mereka hemat-hemat, mereka apa namanya pelan-pelan gitu ya, tapi istilahnya apa ya? Mereka tuh punya rencana jangka panjang, punya rencana jangka menengah, dan punya rencana jangka pendek gitu. Ya. Jadi kesannya kayak ya kita nggak di emang kita nggak sama sugar daddy, jadi ya menurut gue mereka owner yang baik gitu. Ya. Kita kan juga sempat pernah bahas kan di podcast yang di 2018 dulu kan di SoundCloud. Sekarang masih ada di Spotify sih. Maksud gue, kita pernah bahas PSG ini, lu pernah kalau sama Coki, yang dimana ada buku. Lu sempat baca cicok di buku PSG tuh pelit banget untuk beli pemain di baseballnya mereka. Tapi akhirnya berjalannya waktu, baseballnya akhirnya jadi kok sekarang. Ya kan? Dan sekarang Liverpool juga jadi gitu. Maksud gue memang akhirnya klub jadi, perpanjang juga, pemainnya juga perpanjang juga. Ya hanya ada beberapa pemain yang belum tanda tangan sih, cuman akhirnya setidaknya mau tanda tangan juga. Iya kan, istilahnya ya bukan sesuatu yang perlu ditangisi gitu loh. Nggak ada si wearer ini kan, istilahnya gitu kan. Ya wes. Satu pertanyaan dong. Okay. Kalian kan kita berlima ini kan berempat ya? Berlima siapa lu? Berempat, sorry. Kita berempat ini kok lu berdua apa ya? Pernah ngerasain berdua yang perut gua nih. Kita lahir Liverpool juara tapi kita belum pernah ngerasain gitu kan. Iya, kita final kemarin dengan Nobar, coy. Kita Nobar final lawan Madrid tuh. Yang kalah. Yang di mana? Di gedung BTPN. Kalian bertiga sudah tahu mau ngapain atau mau nge-tweet apa ketika nanti juara? Atau harus bertindak apa? Kalau gue pribadi, gue ngajak teman-teman. Kalau gue pribadi ya, gue ngajak teman-teman Beta Kopites untuk konvoy. Pandemi anjing, nggak bisa. Ya tadinya kan di pertanyaan. Sekarang lah, bahasnya yang sekarang. Kalau sekarang, ya gue sih kalau memang selesai pandemi, gue tetap mau ada konvoy sama ngajak teman-teman dari Beta Kopites. Oke, itu kan after pandemi. Iya. Tapi kalau misalnya saat ini kita menang lawan Everton dan City kalah lawan Arsenal, kita merayakan itu di Goodison Park, kalian sudah kebayang belum mau nge-tweet apa gitu? Ya pertanyaan goblok-goblokan aja sini. Cok. Gue kayaknya pengen nge-mention orang-orang yang gue sebelin di timeline gue sih. Kayak contohnya. Hah? Spill the tea. Bisa jadi. Ana di blok tuh, anjing. Anjing itu orang. Itu juga. Iya. Gue masih gak di blok. Gue masih aman. Ya pokoknya orang-orang yang ya ada beberapa orang fans MU lah di situ. Kayak kalau Liverpool kalah kayak tai. Sekarang nih juara pengen gue mention aja sih orang-orangnya. Tapi kan Cok, trofi kita baru 19, Cok. 19. Ya nggak ada masalah, yang penting gue lihat tuh gue udah juara gitu. Lu Pe? Kalau gue sih lebih nyimpen foto juaranya aja sih. Oke. Gue bukan yang suka nge-tweet apa gitu. Kayak waktu pas juara champion tuh ada kali 50-an lebih tuh foto gue save-savein anjir. sama nih gue lihat dari yang konvoy tuh. Yang dari yang konvoy. Ya maklum lah kita nggak bisa ke sana. Iya sih. Simpen foto aja dulu. Iya udah. Gitu. Nah kalau gue sih mungkin ngajak teman-teman buat video kali ya. Selebrasi. Boleh. Kalau gue sih gitu. Jadi ada nggak kita? Boleh, entah kalau gue pribadi sih di Twitter aja, gue pengen share buat video fan selebrasi, kita kumpulin, kita share di YouTube. Kalian tuh apa emang nih? Kalian tuh apa? LFC Arlen bakal meledak sih. Meledak tuh maksudnya disuspend lagi atau gimana? Iya. Bakal menggila sih. Iya, maksudnya lu mau nge-tweet apa? Ada kepikiran kan mau nge-tweet apa? Ya kalau di real life ya nggak tahu lah, kita juga nggak bisa nobar, juga nggak bisa celebration dengan
teman-teman nobar gitu kan. Ya paling dari Twitter aja kita ngeluapin emosi kita, ngeluapin amarah kita, ngeluapin si kontol-kontol itu. Astaga. Gitu Oke lah. Thank you, Baiklah. Pak. Thank you. Waktu tangannya. Makasih Cok udah membantu gue jadi host malam hari ini. Makasih BP. Pokoknya next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya Jangan lupa diedit yang tadi ya. Siap. Nggak bisa eksplisit. Siap. Ntar bagian itu gue blok bagian lo. Apa? Alvin. Kita kasih hints ya, nanti sebentar lagi adalah kita sesi ngobrol lagi lah dengan LFCR lain. Boleh. Siap. Aman. Tahu BP langsung gitu mukanya. Oke, makasih buat semua, buat Coki, buat Kevin, buat BP. Salam buat keluarga semua. Dan buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini untuk channel ini makin berkembang. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Subscribe ya. Pastinya. Subscribe. Like, comment, share. Gue di mana sih? Sini ya. Di bawah sini. Gus Koser Tommy. Weh, chance lu lah. Liverpool. Dadah. Inspired Cup. When conquer Mana lagi? Kok gitu sih? Dadah. Oke, bye-bye. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.